Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Pentingnya self-control remaja untuk meraih kesuksesan. Sebagai orang tua, kita sering menghadapi situasi yang membuat anak remaja kita jengkel, marah, atau patah semangat. Perilaku ini bisa jadi sulit diatasi jika anak remaja kita tidak memiliki disiplin diri. Kurangnya disiplin diri dapat mengakibatkan kesulitan dalam meraih kesuksesan atau bahkan terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum dan berakibat hukum. Itulah mengapa penting bagi kita untuk membantu anak remaja kita dalam menumbuhkan disiplin diri. Mengabaikan masalah ini dapat mengakibatkan dampak buruk dan mempersulit anak-anak kita dalam menghadapi rintangan hidup. Mari selami topik disiplin diri dan temukan cara untuk meningkatkan kesadaran tentang hal itu di kalangan anak remaja kita. Apa itu pengendalian diri? Pengendalian diri adalah proses mental yang memungkinkan Anda mengelola emosi, pikiran, dan perilaku untuk mencapai tujuan. Ini seperti otot yang semakin kuat saat digunakan. Berikut ini adalah rincian aspek-aspek utama pengendalian diri. Fungsi internal dalam diri. 1. Menjaga dorongan hati, menolak keinginan untuk menyerah pada keinginan atau godaan yang tiba-tiba. Misalnya, menghindari makanan penutup saat mencoba menurunkan berat badan. 2. Pengaturan emosi, mengelola perasaan Anda dengan cara yang konstruktif. Ini berarti tidak membiarkan kemarahan atau frustrasi menguasai dan memengaruhi tindakan Anda. 3. Manajemen fokus, mempertahankan konsentrasi Anda pada tugas yang sedang dikerjakan dan menghindari gangguan apapun. Manfaat pengendalian diri. 1. Pencapaian tujuan, di mana disiplin diri memainkan peran penting dalam mencapai tujuan Anda, baik itu menjalankan diet baru, belajar untuk ujian, atau menabung. 2. Hubungan yang lebih baik dengan orang lain melalui mengelola emosi. Anda dapat menumbuhkan ikatan yang lebih kuat dan lebih sehat dengan orang lain. 3. Keputusan yang lebih bijaksana, di mana pengendalian diri memungkinkan Anda untuk berpikir logis sebelum membuat pilihan, yang mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik. 4. Menurunkan stres dan kecemasan, ketika Anda dapat mengelola emosi secara efektif, Anda akan mengalami penurunan tingkat stres dan kecemasan. Pengendalian diri sebagai sumber daya yang terbatas. Pengendalian diri sebagai sumber daya yang terbatas, penelitian menunjukkan bahwa pengendalian diri adalah sumber daya yang terbatas. Ketika Anda menggunakannya dalam satu aspek kehidupan, akan lebih sulit untuk menggunakannya dalam aspek lain. Misalnya, jika Anda menggunakan tekad untuk menghindari camilan yang menggoda, Anda mungkin akan merasa lebih sulit untuk menahan godaan lainnya di kemudian hari. A. Komponen pengendalian diri. 1. Penting untuk memiliki pengendalian impuls ketika Anda mencoba menahan godaan untuk makan kue saat sedang diet. 2. Pengaturan emosi adalah tentang menjaga ketenangan Anda selama perselisihan alih-alih meninggikan suara Anda. 3. Berorientasi pada tujuan berarti memprioritaskan belajar untuk ujian daripada bergaul dengan teman-teman. B. Pentingnya pengendalian diri. 1. Individu yang memiliki disiplin diri yang kuat cenderung lebih unggul dalam mempertahankan fokus pada tugas, mengelola waktu secara efektif, dan memenuhi tenggat waktu. Akibatnya, mereka seringkali mencapai tingkat keberhasilan akademis dan karir yang lebih tinggi. 2. Kemampuan untuk mengendalikan diri sangat penting dalam mengadopsi kebiasaan sehat seperti aktivitas fisik yang teratur, pola makan yang seimbang, dan tidur yang cukup. Hal ini, pada gilirannya, berkontribusi pada kesejahteraan fisik secara keseluruhan dan mengurangi risiko penyakit kronis. 3. Mempraktikkan pengaturan diri yang efektif dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan ketahanan emosional, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan mental dan kehidupan emosional yang lebih seimbang. 4. Memiliki pengendalian diri memungkinkan individu untuk secara efektif menavigasi konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menjaga hubungan yang harmonis, yang pada akhirnya menghasilkan hubungan yang lebih kuat dan lebih positif dengan orang lain. C. Tantangan untuk pengendalian diri. 1. Mengelola stres dan kelelahan. Tingkat stres dan kelelahan yang tinggi dapat menguras disiplin diri Anda. Cara mengatasinya, jelajahi teknik-teknik penghilang stres dan pastikan untuk memprioritaskan istirahat dan relaksasi. 2. Menghadapi pengaruh teman sebaya, dipengaruhi oleh kelompok sosial Anda dapat memengaruhi pengendalian diri Anda. Yang perlu dipertimbangkan,
Kelilingi diri Anda dengan teman-teman yang menginspirasi dan mendorong Anda untuk mencapai tujuan Anda. 3. Menghadapi masyarakat yang mengutamakan kepuasan instan. Menjadi bagian dari budaya yang mengutamakan imbalan instan dapat menantang disiplin diri Anda. Jawabannya, perhatikan manfaat jangka panjang dan pahami nilai dari menunda kepuasan. D. Contoh pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pilih makanan bergizi daripada makanan cepat saji dan rencanakan sebelumnya dengan menyiapkan makanan dan menyediakan camilan sehat. 2. Prioritaskan menabung untuk tujuan masa depan daripada membeli barang secara impulsif dengan menetapkan anggaran dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. 3. Berkonsentrasilah pada belajar untuk ujian tanpa menunda-nunda dengan mengatur jadwal belajar dan meminimalkan gangguan seperti media sosial. 4. Prioritaskan tugas-tugas penting sebelum kegiatan santai dan tingkatkan fokus dengan menggunakan teknik manajemen waktu seperti teknik Pomodoro. Mengembangkan disiplin diri adalah kunci keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, hubungan, dan kesejahteraan mental. Hal ini membutuhkan komitmen, tekad, dan penggunaan strategi untuk menahan godaan, mengatur perasaan, dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Dengan memupuk disiplin diri, individu dapat meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan, mencapai aspirasi, dan menikmati kehidupan yang seimbang dan memuaskan. Ciri remaja dengan pengendalian diri yang baik. Remaja yang memiliki disiplin diri yang kuat menunjukkan perpaduan antara kualitas perilaku dan emosi yang menunjukkan kapasitas mereka untuk menangani dorongan hati dan menangani keadaan sulit dengan sukses. Berikut adalah beberapa ciri yang sering diamati pada remaja dengan pengendalian diri yang kuat. Pengendalian perilaku. 1. Termotivasi oleh target. Mereka menetapkan sasaran yang dapat dicapai dan menunjukkan dedikasi untuk mencapainya. Kemampuan mereka untuk mengatur waktu secara efisien dan memprioritaskan tugas membantu mereka berhasil dalam memenuhi target. 2. Berkonsentrasi pada sasaran jangka panjang. Mereka memprioritaskan sasaran jangka panjang daripada kepuasan langsung. Misalnya, seorang siswa yang tekun belajar dan menyerahkan tugas tepat waktu untuk mendapatkan nilai bagus dan membuka jalan bagi prestasi akademis di masa mendatang. 3. Gigih dan bertekad. Mereka menunjukkan ketahanan dan ketekunan dalam menghadapi rintangan. Misalnya, terus mengasah keterampilan atau olahraga yang menantang meskipun mengalami kemunduran awal. 4. Mereka memiliki disiplin diri yang kuat dan dapat menahan perilaku impulsif saat menghadapi emosi, godaan, atau tekanan teman sebaya. Mereka mempertimbangkan dengan saksama konsekuensi tindakan mereka sebelum mengambil keputusan. 5. Mereka menunjukkan kecerdasan emosional dengan mengelola emosi mereka secara efektif. Mereka menangani rasa frustrasi, kemarahan, atau kekecewaan dengan cara yang tenang dan konstruktif. Mempertahankan sikap tenang dalam situasi yang menegangkan, seperti saat ujian atau konflik, merupakan sifat yang menonjol. 6. Mereka menunjukkan keterampilan berorganisasi yang sangat baik dan mengerjakan tugas serta aktivitas secara metodis. Mereka mengelola barang-barang dan jadwal mereka dengan perencanaan yang cermat. 7. Mereka menunjukkan ketahanan dengan bangkit kembali dari kemunduran dan tantangan tanpa kehilangan motivasi. Mereka memandang kesalahan sebagai peluang untuk berkembang dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan itu. Kecerdasan emosional. 1. Mengenal diri sendiri. Mereka memahami emosi, kekuatan, dan kelemahan mereka dengan baik. Mereka menyadari bagaimana emosi mereka dapat memengaruhi perilaku mereka. 2. Kasih sayang. Mereka memiliki kemampuan untuk berempati dengan orang lain dan mempertimbangkan perasaan mereka. Keterampilan ini membantu mereka membangun dan memelihara hubungan yang positif. 3. Penanganan stres. Mereka dapat mengelola stres dan kecemasan secara efektif melalui mekanisme penanganan yang sehat. Ini dapat mencakup teknik relaksasi, aktivitas fisik, atau mencari dukungan dari orang yang terpercaya. 4. Kesabaran. Mereka memahami konsep kepuasan yang tertunda dan bersedia menunggu sesuatu yang mereka inginkan untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam jangka panjang. 5. Bangkit kembali. Mereka menunjukkan ketahanan dengan cepat pulih dari kemunduran dan kegagalan. Misalnya, jika mereka gagal dalam ujian, mereka belajar dari kesalahan mereka dan mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk ujian berikutnya daripada menyerah. Ciri-ciri tambahan. 1. Bertanggung jawab atas tindakan mereka, belajar dari kesalahan mereka, dan tidak menyalahkan orang lain. Misalnya,
mengakui kesalahan mereka dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. 2. Dapat diandalkan dan dapat dipercaya, seseorang yang menepati komitmen dan menepati janjinya. Misalnya, secara konsisten menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang telah mereka setujui untuk dilakukan. 3. Menunjukkan fleksibilitas dengan menyesuaikan perilaku mereka dengan situasi dan harapan yang berbeda. 4. Memanfaatkan keterampilan memecahkan masalah untuk mengatasi tantangan dengan cara yang logis dan positif, dengan berfokus pada solusi daripada masalah. 5. Menunjukkan keterampilan interpersonal yang kuat, terhubung dengan baik dengan orang lain melalui empati dan pengertian. Misalnya, mendengarkan teman dan keluarga secara aktif dan menanggapi dengan hati-hati. 6. Menunjukkan rasa hormat dan pertimbangan terhadap pendapat, perasaan, dan batasan orang lain. Misalnya, menahan diri untuk tidak menyela selama percakapan dan memperhatikan bagaimana tindakan mereka memengaruhi orang lain. A. Menunjukkan disiplin dan organisasi dengan mengelola waktu secara efektif dan memprioritaskan tugas. Misalnya, membuat jadwal belajar untuk menyeimbangkan pekerjaan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan waktu luang. B. Unggul dalam manajemen waktu dan prioritas tugas. Misalnya, menetapkan rutinitas belajar untuk mengelola pekerjaan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan waktu luang secara efisien. 7. Pilihan gaya hidup sehat. A. Pola makan seimbang dan olahraga teratur adalah kunci untuk membuat pilihan yang sehat dan tetap aktif. Misalnya, memilih makanan bergizi dan berpartisipasi dalam olahraga atau rutinitas latihan. B. Mereka menjauhi perilaku berisiko yang dapat membahayakan kesehatan dan kesejahteraan mereka, seperti menghindari penyalahgunaan zat, mengemudi secara gegabah, dan kegiatan berbahaya lainnya. 8. Meraih keberhasilan dalam akademik dan ekstrakurikuler. A. Mereka unggul dalam kegiatan akademis mereka melalui fokus dan disiplin, yang mengarah pada prestasi akademis yang tinggi dan partisipasi aktif dalam pembelajaran. B. Mereka menunjukkan komitmen dengan terlibat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti tim olahraga atau klub sekolah, mengelola ini secara efektif di samping tugas akademis mereka. 9. Kemampuan memecahkan masalah. A. Memanfaatkan pemikiran analitis, mereka mendekati masalah secara sistematis, mengevaluasinya secara kritis untuk menemukan solusi. Misalnya, memecah masalah yang rumit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk menyelesaikannya secara efisien. B. Menerapkan solusi kreatif. Mereka menggunakan kreativitas dan orisinalitas untuk mengatasi hambatan. Misalnya, menemukan pendekatan inovatif untuk menangani proyek atau tantangan ketika metode tradisional tidak berhasil. 10. Merangkul kemampuan beradaptasi. A. Menunjukkan fleksibilitas. Mereka dapat beradaptasi dengan situasi baru sambil mempertahankan kinerja. Misalnya, menyesuaikan rutinitas kerja mereka untuk mengakomodasi tugas-tugas yang tidak terduga. B. Mereka terbuka terhadap ide-ide baru dan bersedia mencoba metode yang berbeda. Misalnya, mereka menyambut umpan balik yang membangun untuk meningkatkan keterampilan mereka. Penting untuk diingat bahwa ini adalah karakteristik, dan tidak setiap remaja dengan disiplin diri yang kuat akan menunjukkannya dengan sempurna sepanjang waktu. Disiplin diri adalah keterampilan yang berkembang seiring waktu selama masa remaja. Namun, dengan secara konsisten menunjukkan kualitas-kualitas ini, remaja membangun landasan yang kuat untuk membuat keputusan yang baik, mencapai tujuan mereka, dan menavigasi tantangan masa remaja. Remaja dengan disiplin diri yang kuat menunjukkan berbagai sifat positif yang berkontribusi pada perkembangan dan kesuksesan mereka secara keseluruhan. Sifat-sifat ini termasuk menetapkan tujuan, mengelola emosi, mengambil tanggung jawab, bersosialisasi secara efektif, mempraktikkan pengendalian diri, membuat pilihan gaya hidup yang sehat, unggul secara akademis dan dalam kegiatan ekstrakurikuler, memecahkan masalah, dan mudah beradaptasi. Dengan memupuk disiplin diri, orang tua dan pendidik dapat membantu remaja mengembangkan sifat-sifat penting ini, menuju kehidupan yang lebih menyeluruh, sukses, dan memuaskan. Beberapa cara untuk menumbuhkan pengendalian diri pada remaja. Orang tua dapat mendukung remaja mereka dalam mengembangkan pengendalian diri yang lebih baik dengan menerapkan strategi yang efektif, memberikan bimbingan yang bermanfaat, dan membangun lingkungan yang mendorong disiplin diri. Berikut adalah beberapa metode untuk membantu orang tua membantu remaja mereka dalam meningkatkan pengendalian diri mereka. A. Teladan pengendalian diri. 1. Diskusikan pentingnya disiplin diri dan bagaimana hal itu dapat berdampak positif pada kehidupan mereka.
Lakukan percakapan terbuka tentang tantangan yang mereka hadapi dan bagaimana pengendalian diri dapat membantu mereka mengatasinya. 2. Pimpin dengan memberi contoh dengan menunjukkan pengendalian diri dalam tindakan dan keputusan Anda sendiri. Karena remaja sering meniru orang tua mereka, menunjukkan disiplin diri dapat menjadi pengaruh yang besar bagi mereka. 3. Tunjukkan cara menangani stres dan emosi dengan cara yang tenang. Dengan menunjukkan strategi penanganan yang efektif, remaja dapat mempelajari keterampilan pengaturan emosi melalui pengamatan dan peniruan. B. Tetapkan harapan dan batasan yang jelas. 1. Tetapkan aturan yang jelas dan konsisten untuk perilaku, tugas, dan tanggung jawab. Ini akan membantu remaja memahami apa yang diharapkan dari mereka dan pentingnya disiplin diri. 2. Tetapkan konsekuensi secara konsisten saat aturan dilanggar. Ini akan membantu remaja belajar bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi dan pentingnya pengendalian diri. C. Penetapan sasaran dan perencanaan. 1. Penting untuk memotivasi remaja untuk menetapkan sasaran jangka pendek dan jangka panjang yang praktis dan dapat dicapai. Dengan memiliki sasaran yang jelas, mereka akan merasa terdorong dan fokus untuk terus berjuang demi keinginan mereka. 2. Ajarkan remaja strategi untuk memecah sasaran besar menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola. Pendekatan ini akan menyederhanakan sasaran mereka, membuatnya lebih mudah dicapai dan tidak terlalu membebani, sekaligus menumbuhkan ketahanan dan pengendalian diri. D. Ajarkan manajemen waktu. 1. Dorong remaja untuk membuat rutinitas harian atau mingguan yang mencakup pekerjaan sekolah, hobi, dan relaksasi. Manajemen waktu yang tepat adalah kunci untuk tetap teratur dan menghindari penundaan. 2. Perkenalkan remaja pada sumber daya seperti perencana, kalender, dan aplikasi manajemen waktu. Alat-alat ini sangat bagus untuk melacak tanggung jawab, tetap pada jalur yang benar, dan membangun pengendalian diri. E. Mendorong kebiasaan sehat. 1. Tetap aktif, mempromosikan aktivitas fisik dan olahraga secara teratur. Manfaat, gerakan yang konsisten dapat mengangkat semangat Anda, mengurangi stres, dan memperkuat pengendalian diri. 2. Memelihara tubuh Anda dan tidur yang cukup, mendukung diet seimbang dan istirahat yang cukup. Manfaat, nutrisi yang baik dan tidur yang cukup dapat meningkatkan ketajaman mental dan keseimbangan emosional, sehingga menghasilkan pengaturan diri yang lebih baik. F. Memupuk kecerdasan emosional. 1. Membangun kesadaran emosional. Tindakan, membantu remaja mengidentifikasi dan memahami emosi mereka. Tujuan, meningkatkan kecerdasan emosional sangat penting untuk mengelola reaksi dan meningkatkan keterampilan pengendalian diri. 2. Memupuk teknik manajemen stres. Tindakan, menggabungkan metode penghilang stres seperti latihan pernapasan dalam, perhatian penuh, dan relaksasi. Tujuan, strategi ini membantu orang dewasa muda dalam mengatasi stres dan tantangan emosional secara efektif. G. Berikan penguatan positif. 1. Akui prestasi, aksi, puji dan beri penghargaan kepada remaja karena menunjukkan pengendalian diri dan mencapai tujuan. Tujuan, mengenali kemajuan mendorong komitmen berkelanjutan dan mendorong perilaku baik. 2. Rayakan kemenangan kecil, aksi, mengenali dan rayakan pencapaian kecil di sepanjang jalan. Tujuan, menandai kemajuan meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Haji. Dorong pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 1. Dorong remaja untuk membangun keterampilan memecahkan masalah dengan membimbing mereka dan memberi mereka kepercayaan diri untuk menemukan solusi mereka sendiri. Ini akan meningkatkan pemikiran kritis mereka dan membuat mereka lebih siap untuk mengatasi tantangan secara mandiri. 2. Tawarkan remaja kesempatan untuk membuat pilihan dan belajar dari hasilnya. Ini akan meningkatkan kepercayaan diri mereka dan memberi mereka wawasan yang lebih dalam tentang konsekuensi dari keputusan mereka. I. Minimalkan gangguan dan godaan, kurangi waktu layar, aksi, tetapkan batasan pada waktu luang layar. Tujuan, mendorong kebiasaan yang lebih baik dan menurunkan risiko mengembangkan perilaku adiktif. J. Dorong kegiatan ekstrakurikuler. 1. Terlibatlah dalam olahraga, klub, atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Pengalaman ini dapat meningkatkan disiplin, kerja sama tim, dan kemampuan manajemen waktu, yang semuanya penting untuk pengembangan pribadi. 2. Dukung dan pelihara hobi dan minat remaja untuk membantu mereka menemukan makna dan kepuasan. Berpartisipasi dalam kegiatan yang memuaskan dapat menumbuhkan pengendalian diri dan kemajuan individu. K. Strategi yang sesuai usia. 1. Pada awal masa remaja,
sangat penting untuk mendukung kesadaran diri, manajemen emosi, dan keterampilan pengambilan keputusan mereka. Memberikan kesempatan untuk menumbuhkan kesabaran dan menunda kepuasan juga bisa sangat membantu. 2. Saat mereka tumbuh dewasa di masa remaja, tingkatkan kemandirian dan tanggung jawab mereka secara bertahap. Motivasi mereka untuk mempertimbangkan konsekuensi tindakan mereka dan hasil yang dihasilkan. L. Penguatan dan dukungan positif. 1. Akui keberhasilan mereka, pastikan untuk memperingati pencapaian mereka, sekecil apapun. Dengan menawarkan penguatan positif, Anda dapat memotivasi mereka untuk terus meningkatkan kemampuan pengendalian diri mereka. 2. Tekankan signifikansinya, bantu mereka melihat hubungan antara pengendalian diri dan hasil positif. Jelaskan bagaimana pengendalian diri dapat membantu mereka mencapai tujuan, membangun hubungan yang lebih kuat, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. 3. Tawarkan dukungan, beritahu mereka bahwa Anda ada untuk membantu selama masa-masa sulit. Berikan bantuan dan strategi pemecahan masalah praktis untuk membantu mereka mengatasi situasi sulit. M. Dorong mekanisme penanganan yang sehat. 1. Bantu remaja Anda mengidentifikasi situasi atau perasaan yang menantang kendali impuls mereka. Dukung mereka dalam mengembangkan mekanisme penanganan yang sehat untuk menghadapi pemicu ini secara positif. 2. Ajari remaja Anda cara memanfaatkan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, atau olahraga untuk mengatasi stres dan kecemasan dengan sukses. N. Dapatkan dukungan ekstra, jika perlu, pikirkan tentang terapi. Jika remaja Anda mengalami kesulitan dengan pengendalian diri, seorang terapis dapat menawarkan lebih banyak bantuan dan sumber daya. Orang tua sangat penting dalam membimbing remaja mereka untuk membangun pengendalian diri. Mereka dapat melakukannya dengan memimpin dengan memberi contoh, menetapkan pedoman yang jelas, mendorong penetapan tujuan, mengajarkan manajemen waktu yang efektif, mempromosikan kebiasaan sehat, menumbuhkan kecerdasan emosional, memberikan umpan balik positif, mendorong pemecahan masalah, mengurangi gangguan, dan mendukung keterlibatan ekstrakurikuler. Dengan menerapkan strategi ini secara konsisten, orang tua dapat membantu remaja mereka mengembangkan disiplin diri yang diperlukan untuk sukses dalam berbagai aspek kehidupan anak remaja. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.